Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ya wattahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita meningkatkan kualitas diri dan derajat ibadah kita. InsyaAllah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dengan tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka kupas tuntas ilmu amal ini ibadah. Hakikat iman dan ibadah ini adalah sangat menentukan kekuatan, derajat dan hidayah terhadap sebuah ibadah. InsyaAllah dalam pertemuan ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat bertuhan, yaitu berprasangka dalam kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menetapkan hakikat-hakikat ketuhanan dalam diri, perlu kita memiliki suatu isyarah atau petunjuk. Mana yang dikatakan isyarah atau petunjuk? Inilah berprasangka kita pada kodrat-kodrat Allah yang tiga di dalam diri. Sesungguhnya kodrat alif itu ada tiga di dalam diri. Ada yang dikatakan A, I, dan U. Nah, kodrat alif pada Adam, kodrat alif pada Ahmad, dan kodrat alif pada Allah. Ini adalah sebuah isyarah, sebuah petunjuk, yang mana dikala kita kehilangan daripada suatu pedoman, maka kita akan kehilangan daripada sebuah ibadah, kehilangan sebuah amaliyah apabila petunjuk itu tidak hayat di dalam diri kita. Apa yang dikatakan isyarah A, I, U? Kita ingat alif, harkat A
halif pada barkah I dan halif pada domah U. Ini adalah hakikat. Apa yang kita katakan hakikat? Isyarah itu adalah petunjuk, sir. Kalau memang sirnya datang, berprasangka Allah pada Adam, artinya akan datang suatu isyarah atau petunjuk yang mana lahutnya mempertunjukkan, yaitu dikala itu kenapa kita merasakan kecintaan kepada zahir kita. Nah, ini hanya dimiliki orang-orang yang telah wujud Allah pada batinnya dan mawujud Allah pada rohaninya dan berkodrat wujud Allah pada nuraninya. Ini adalah zahir batin yang telah dikendalikan oleh batin Allah bernama sebuah diri hakikat. Kalau kesempurnaan itu sudah ada, maka isyarah daripada alif yang dikatakan Adam, Ahmad dan Allah akan memberikan isyarah atau pelahud atau petunjuk. Mana petunjuk dari getaran itu? Nah, ini yang berprasangka. Jadi kalau kita berprasangka bukan artinya berpraduga. Kalau berpraduga itu beda dengan kita berprasangka kepada Allah. Jadi berprasangka kepada Allah adalah isyarah, yang mana kedudukan artinya. Dikala kedudukan Allah, sirnya mawujud pada jasad atau Adam, kodratnya Adam, menandakan kecintaan kita harus ditingkatkan kepada keduniaan. Bertajali Allah kepada rasa sirnya, cintanya kepada keduniaan kita. Maka kita harus mengimani dunia-dunia yang akan kita hadapi dengan zuhud dan qanaah, dengan apa adanya dan hidup sederhana. Maka dia telah berbahasa zuhud dan qanaah apabila getaran Allah itu muncul kepada suatu kodrat zahir. Ini kodrat daripada Adam. Tapi kalau isyarahnya jatuh kepada kodrat daripada Hi atau hayat I, maka kecintaan kita tiba-tiba kepingin beribadah. Berarti Allah ingin disembah, Allah ingin dijunjung, Allah ingin dimuliakan. Maka datanglah petunjuk daripada isyarah I atau dikatakan dengan hayat. Tiba-tiba dalam satu keadaan kita datang rasa kepingin beribadah, kepingin berzikir, kepingin solat, kepingin tawaduk, kepingin tafakur, tadzakur, takharub dan lain sebagainya. Yang ketiga, datangnya isyarah terhadap alif pada U, yaitu menunjukkan kepada batin kita. Tiba-tiba kepingin kepada suatu hal yang mengamalkan sebuah ibadah, kepingin menaikkan derajat marifat, kepingin bermarifat kepada Allah. Rasa getaran untuk tafakur dan tadzakur ini sangat tinggi. Maka artinya apa? Isyarah itu sudah menuju kekuatan batin atau hu. Inilah yang dikatakan rasa yang harus kita pantau atau dikatakan dengan musyahadah. Jadi inilah kontrol diri kita terhadap kauniyah-kauninya Allah kepada kita. Jadi supaya kita tidak merasakan suatu beban, suatu masalah dan musibah, maka kita harus mengontrol dengan posisi kodrat alif pada A, pada I dan pada U, atau dikatakan A, I, U, atau dikatakan pada kodrat Adam, Ahmad atau batin, dan Allah atau sir. Ini harus bagus kontrolnya. Maka kita lakukan bagaimana untuk bermusyahadah tadi, mengintai
bagaimana kita mengintai daripada perjalanan lahut-lahutnya Allah pada diri kita. Jamaah hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hakikat bertuhan itu sangat banyak. Salah satu adalah menuju petunjuk. Kalau memang kodrat yang tiga tadi telah kita pelajari selama ini dari makom Adam, makom Ahmad dan makom Allah. 3 kali kodrat alif bermunajat di dalam diri, berwasilah kepada Allah. Maka kita harus mengikuti isarah-isarah itu. Kita harus betul-betul sami'na wa ta'na terhadap petunjuk dan getaran atau lahut-lahut yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lagi tidak merasa waspada, bebas, tapi kita sudah merasa waspada. Kalau istilah kita dari Jawa itu disebut dengan ojo lali, jangan mudah kita lupa. Eling waspodo, selalu kita ini waspada dan ojo sembrono. Inilah yang dikatakan jangan sembrono atau jangan asal-asalan. Kemanapun kita melangkah, rukun-rukun ilmu ketuhanan itu selalu dipakai. Kemana kita berhajat, selalu kita memakai rukun-rukun ilmu kepada Allah. Munajatullah wajib dilantunkan oleh seseorang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah suatu kebebasan yang dikatakan orang mukmin itu beruntung, tetapi suatu pengetahuan yang membawa derajat dirinya semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat bertuhan ini penuh dengan adab. Nah, sebagaimana kita pernah pelajari, pernah saya sampaikan, bi'abdihi derajatan fil ilmi. Sesungguhnya beradab kepada Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada berilmu. Kalau kita berilmu tidak ada adabnya, coba. Kalau hanya sekedar berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Untuk apa kita bisa berhubungan batin dengan Allah? Yaitulah melalui isyarah atau petunjuk. Petunjuk itulah yang mengantarkan terjadinya hablum minallah antara satu orang dengan Tuhannya. Sulit dipahami memang kalau kehidupan orang yang berilmu kepada Allah. Kalau kita melihat dari kehidupan kita sehari-hari secara awam, ini ingat Rasulullah sangat melarang memandang kehidupan ulama itu dari sisi syariat. Kenapa? Itu akan melahirkan fitnah. Fitnah itu akan menghukum kamu dari nilai kekejaman pembunuhan orang. Satu kali kita memfitnah, dosa membunuh 7 orang itu sudah hadir. Jangan ukur dirimu dengan kemampuanmu, tapi tundukkan kemampuanmu di atas aturan Allah. Inilah yang dikatakan hakikat bertuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, hakikat bertuhan itu harus mengendalikan diri yang hakikat. Jangan mudah kita berjalan tanpa isyarah. Jangan mudah kita berpergian tanpa firasat. Jangan mudah kita menilai tanpa hati berkata. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasatmu, sesungguhnya firasat itu datang daripada aku. Tapi dengan catatan binurillah. Kalau memang batin itu telah hidup di dalam qalbimu, maka firasat itu benar-benar binurillah, datang daripada cahayanya Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Banyak sekali kita menghadapi sesuatu yang kita tidak suka. Kenapa? Kita di situ akan dilihat oleh Allah. Apakah kamu menyukai kepada hal yang tidak aku suka? Atau kamu tidak suka dengan apa yang aku suka? Inilah orang yang tidak melihat musyahadah dirinya. Dia tidak merasakan getaran bahasa Allah dalam hayatnya, dalam batinnya, dalam rohaninya. Dia tidak mampu merasakan sinyal-sinyal dari Allah. Akhirnya datanglah prasangka. Prasangka ini bukanlah kedudukan, tapi prasangka ini praduga. Inilah yang membawa fitnah. Apalagi kita memfitnah orang yang sangat dekat dengan Allah. Laknatullah. Ingat, tidak akan jauh dari laknatnya Allah. Jangan kamu cari laknatnya. Jangan kamu harapkan murkaku. Allah katakan, rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, barokah datang dari wali Allah. Apabila engkau mengharapkan cintaku, maka harapkanlah cinta waliku. Dan apa engkau ingin mengharapkan sayangku, harapkan sayang waliku. Tapi apabila engkau ingin mendapatkan murkaku, maka musuhilah waliku. Ini sudah peringatan kepada orang-orang yang menzolim para ulama, orang-orang yang telah menzolim para habibillah, orang-orang yang telah menzolim para pemuka-pemuka agama, menempatkan derajat dirinya di atas derajat keulamaan orang. Itu batil. Harusnya dia berupaya, apapun yang terjadi oleh seorang ulama itu adalah wasilahnya Allah. Kita harus hargai, karena murka Allah dan pertolongan Allah itu sangat dekat apabila kamu dekat dengan seorang ulama. Begitulah yang dikatakan dengan kedudukan atau prasangka. Prasangka alif pada Adam, A, dan berprasangka Allah pada harkat I, atau dikatakan rohani, dan berprasangka Allah pada kodrat U atau domah, maka itulah dikatakan gerak batin. Musyahadah kita dalam memeriksa getaran dan perasaan tadi, selalu kita waspada terhadap kegiatan-kegiatan tiga perkara tadi. Karena itu adalah kalamnya Allah. Itu kalamnya Allah. Jangan kamu langgar dengan akal, nafsu dan pikiranmu. Sesungguhnya itu adalah petunjuk untukmu. Itulah isyarah yang muncul getaran pada jasad, getaran pada rohani, dan getaran pada rabbani atau batin. Jamaah yang dirahmati Allah, kodrat alif, tiga alif di dalam makom diri kita menjadikan petunjuk untuk bisa kita berhablum minallah, menjadikan petunjuk kepada pendekatan muqarrabinnya diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah benar-benar la mawjudun illallah, dan kemanapun kita bepergian, wa huwa ma'akum aina kuntum, benar-benar kita selalu di dalam kediaannya. Apalagi kita telah bisa mensirnakan diri dan memperlihatkan hakikat diri sifat Allah di dunia ini. Semakin Allah muliakan kita. Jangan kita lagi lawan dengan keraguan-raguan. Jangan lagi kita hadapi dengan ketakutan. Jangan lagi kita harapkan dengan nafsu kita. Maka hadapilah, sesungguhnya hakikat Allah itu adalah dirimu sendiri. Tidak ada daya upaya menghadapi kebatinnya Allah atau billah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau sifat billah Allah sudah wujud dalam batin artinya disinilah batinnya Allah
yang disebut kalbi atau dikatakan hati halusnya orang manusia, yaitu setelah hati itu fuad, setelah hati itu menerima keberadaan Allah dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana bisa kita mengadakan ma'rifatullah kepada Allah kalau hati kita belum tunduk kepada Allah? Bagaimana bisa Allah buka hijab pengetahuan untuk kita kalau kita hanya merasa ingin tahu, tapi bukan kita mencari Allah? Berilmu juga begitu. Tidak ada jaminan orang berilmu itu akan beribadah. Tapi kalau sudah dia mencintai ibadah, otomatis dia sudah pasti berilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita selalu bermusyahadah, kita selalu waspada dengan menyaksikan dan merasakan getaran 3 alif itu di dalam diri kita. 3 hayatnya Allah tadi. Selalu kita menjadi prasangka yang baik. Selalu kita berprasangka kepada petunjuk Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana dengan kondisi kodrat sesuatu ketuhanan dalam diri? Nasibmu adalah Allah. Makanya Allah tidak merubah nasib seseorang, melainkan seseorang itu yang ingin merubahnya. Kenapa? Nasib manusia adalah wujudnya Allah dalam batin. Setelah nyata Allah ada ki sultanil azim wa zilmanil kadim wa zil wajil karim, maka nyatalah pertolongan Allah setelah dia berani menyatakan al-malikul hakul mubin. Benar-benar dia dirikan diri Allah yang nyata, diri yang sebetul-betul diri itu dengan nyata, dan dia akui diri itu benar-benar suatu diri yang dijadikan oleh Allah. Dan itulah kendali yang harus dia selalu hadapi bagi orang-orang yang bermujahadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lakukan musyahadah terhadap batin kita, musyahadah terhadap rohani kita, musyahadah terhadap nurani kita. Bagaimana rasa yang kita alami? Apakah kita dalam kesenangan nikmat dunia, jalan-jalan kemana yang kita suka? Kalau memang arah petunjuknya, sirnya lebih kuat ke posisi Adam, laksanakan. Yang kedua, apabila datang rasa ingin beribadah kepada Allah, berarti makom alif i akan sudah muncul di dalam diri kita. Hasratnya Allah minta disembah. Tapi apabila dalam suatu saat kecintaan untuk terhadap batinnya Allah itu semakin tinggi, maka sesungguhnya engkau adalah aku dan engkau mewujud daripada aku, maka Allah minta melenyapkan diri kepadanya. Disinilah jamaah petunjuk tadi. Jadi kalau kita sudah belajar bagaimana menerima petunjuk Allah dengan kodrat alif A, alif I, alif U, bagaimana kita merasakan lahud dan getarannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan selamat kita dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, zahir dan batin, insya Allah. Jangan kamu pikirkan apa yang kamu takuti, sesungguhnya tidak akan terjadi kalau kamu memang sudah takut kepada Allah. Apabila kamu sudah takut kepada Allah, semua alam akan Allah jadikan takut kepadamu. Tapi apabila kamu tidak takut kepada Allah, maka Allah akan berikan suatu kemampuan kepada alam untuk menguji dirimu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah bisa mendapatkan musyahadah, merasakan getaran lahut-lahutnya Allah, getaran-getaran Allah dalam kehidupan sehari-hari menuju 3 kodrat tadi, alif pada batin, alif pada rohani, alif pada nurani.
Inilah AIU yang harus menjadi pokok sir, pokok petunjuk dan rasa di dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah semakin kita mengikuti, mewaspadai dan berprasangka di dalam 3 jalan tadi, InsyaAllah semua akan melahirkan petunjuk yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak bersandar dalam kehidupan 3 perkara tadi, tidak mencintai kehidupan Adam, Ahmad, Allah, maka kita sesungguhnya sudah terombang-ambing di dalam belenggunya dunia ini. Inilah prasangka pada huruf AIU tadi. Berprasangka kepada 3 kehidupan Allah di dalam diri kita, menjadikan kita selamat dari segala apa yang kita inginkan dan selamat dari apa yang kita tidak inginkan. InsyaAllah saya yakin jalan adalah titian yang harus kita cintai. Ilmu adalah kodrat yang harus kita taati. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan dekati hawa nafsu, jangan dekati amarahmu, emosi amarahmu, karena kamu akan kehilangan isyarah petunjuk dari 3 kodrat tadi dalam menata kehidupan dunia dan akhirat, zahir dan batin. InsyaAllah demikian para jemaah sekalian dan para hadirin, untuk melaksanakan bagaimana bermusyahadah kepada Allah, bagaimana kita bisa tersambung kepada Allah, bagaimana kita mendapatkan petunjuk kepada Allah, maka taatilah gejolak 3 perkara dalam diri tadi, InsyaAllah. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini dulu. Bagi para jemaah, para hadirin dan hadirat yang ingin mendapatkan tuntunan ilmu amal ibadah, dituntun dan dibimbing oleh guru mursyid, InsyaAllah silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi daripada HP atau YouTube Buya Pasaman Timur, dan akan mendapat bimbingan, tausiah dan belajar tolabul ilmi 1 minggu sekali. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan meningkatkan pemahaman kajian tauhid ini, InsyaAllah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.